Tahun ini SKD CAT banyak mengalami perubahan, mulai dari penambahan jumlah soal, ada kisi-kisi materi yang ditambahkan ataupun dihilangkan, dan juga tentu passing grade-nya akan berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mr. Mili. Nah, di kesempatan ini aku mau sharing dengan kalian terkait dengan persiapan pelaksanaan tes SKD CAT tahun 2021. Untuk tahun ini ada perbedaan dari jadwal, khususnya untuk formasi penjaga tanah dan juga pemeriksa keimigrasian ataupun untuk kualifikasi jasa SLTA. Setelah tahapan administrasi atau pendaftaran administrasi, tidak lagi adanya tahapan verifikasi berkas asli dan juga ukur tinggi badan. Artinya, tahapan tersebut dihilangkan dan langsung melaju ke tahapan tes SKD CAT. Selanjutnya ada banyak teman-teman yang bertanya berkaitan dengan pengiriman berkas-berkas melalui pos. Untuk tahun ini, mulai tahun kemarin juga, tidak ada yang namanya pengiriman berkas asli melalui pos. Memang kalau tahun aku 2017 itu ada, setelah kita tahapan pendaftaran online, unggah dokumen, tapi masih tetap diminta untuk mengirimkan berkas-berkas terkait dengan berkas unggahan kita tadi melalui pos ke kanwil atau ke tujuan kanwil kita masing-masing. Tetapi tahun ini tidak ada lagi yang namanya untuk pengiriman berkas melalui kantor pos. Jadi setelah pendaftaran langsung pengumuman, kalau lulus kalian langsung dinyatakan untuk melaju ke tahapan tes SKD CAT. Nah, apa saja persiapan untuk tes SKD CAT? Tes SKD CAT ini tahun ini mengalami banyak perubahan berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Mulai dari adanya penambahan jumlah soal, ada juga penambahan atau pengurangan dari kisi-kisi materi yang diujikan nantinya, dan juga tentu passing grade-nya akan berubah drastis, tidak seperti tahun-tahun kemarin. Nah, kalau kita lihat jadwal untuk pelaksanaan tes SKD CAT, untuk pengumuman jadwal itu bulan Agustus, dan untuk pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau CAT itu dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus sampai 4 Oktober 2021. Artinya masih ada rentang 1 bulan untuk kalian mempersiapkan diri dalam mengikuti atau dalam menghadapi pelaksanaan tes SKD CAT tahun 2021 ini. Yang mana tes SKD CAT ini memang kalau kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, tes SKD CAT atau tahapan SKD CAT ini semua CPNS itu ujiannya sama, tidak ada yang dibeda-bedakan untuk soalnya. Mungkin ada yang beranggapan untuk formasi penjaga tahanan SKD CAT-nya itu berkaitan dengan tugas-tugas penjaga tahanan, atau mungkin untuk keimigrasian itu terkait dengan keimigrasian, atau misalnya untuk instansi Kemenhub itu berkaitan dengan materi-materi tentang Kementerian Perhubungan tersebut. Itu tidak ada. SKD CAT artinya seleksi kompetensi dasar. Semua CPNS, baik kalian mau mengikuti atau melamar formasi penjaga tahanan, pemeriksa keimigrasian, atau Kemendikbud, atau juga Kemenhub, atau mungkin Kementerian Keuangan, semuanya itu sama untuk soalnya. Kisi-kisinya juga sama, passing grade-nya juga sama. Tetapi kalau untuk tahap SKB nanti itu baru berbeda. Ada yang menggunakan SKB CAT lagi, tetapi untuk soalnya sudah menjurusi terkait dengan formasi yang kalian lamar. Ada juga yang tidak menggunakan SKB CAT lagi. Jadi tergantung balik ke formasi dan instansi yang kalian lamar untuk tahapan tes SKB. Tetapi untuk tes SKD, kalian mau mengikuti formasi instansi apa saja, tetap soal SKD-nya itu sama saja, tidak ada yang berbeda. Nah, aku nggak menakut-nakuti kalian ya. Yang namanya tes SKD CAT ini ada penilaian tersendiri. Ini merupakan, kalau menurut aku ya, ini merupakan tahapan tes yang paling sulit kalau bagi aku. Karena di sini ada 2 penilaian. Yang pertama, kita harus menaklukkan yang namanya passing grade. Yang kedua, kita harus menaklukkan atau masuk ke dalam perankingan 3 kali kuota. Nah, artinya 2 kali pengumuman atau 2 kali penilaian dalam pelaksanaan tes SKD CAT ini. Nah, disinilah orang banyak gugur, bahkan ratusan, bahkan sampai 1 jutaan setiap tahunnya yang mengikuti tes CPNS ini selalu gugur pada tahapan tes SKD ini untuk melaju ke tes SKB. Karena pada tes SKD ini banyak sekali pengguguran dari pelamar untuk melaju ke tahapan selanjutnya, yakni tahapan SKB. Karena di tahapan SKB, dari SKD ke SKB itu cuma diambil 3 kali kuota formasi. Artinya 3 kali kuota formasi itu, kalau misalnya formasi penjaga tahanan untuk pria di kantor wilayah
Jawa Barat misalnya, diambil 10 orang, dikali 3, artinya 30 orang saja yang melaju ke tahap SKB dari SKD ini tadi. Nah, itu di ranking kembali dengan syarat mereka yang 30, ranking 1 sampai ranking 30 itu sudah lulus passing grade. Kalau mereka nilainya besar, boleh dikatakan nilainya sudah melampaui orang-orang yang lulus passing grade. Tetapi mereka di passing grade, 3 kategori tersebut tidak lolos. Artinya mereka tidak bisa melaju ke tahap SKB, artinya gugur dalam tahapan tes SKD CAT ini. Selanjutnya kita lihat untuk jumlah soal SKD CAT yang akan diujikan pada CPNS tahun 2021 ini. Nah, untuk tahun ini jumlah soalnya itu ada yang berbeda. Kalau tahun kemarin sebelum-sebelumnya itu jumlah soalnya masih 100 soal, tetapi tahun ini ada penambahan 10 soal. 10 soalnya itu terkait dengan soal radikalisme. Artinya jumlah soal tahun ini adalah 110 soal dan dikerjakan dalam waktu kurang lebih 100 menit. Berarti satu soal itu tidak sampai kalian mengerjakan 1 menit. Mungkin sekitar 57-58 detik itu kalian harus selesai melaksanakan atau harus selesai menjawab satu soal. Karena 110 soal dikerjakan dalam waktu 10 menit. Nah, untuk kategori soal-soalnya ini, tes TWK atau tes wawasan kebangsaan itu 30 soal. Dari soal nomor 1 sampai nomor 30 itu kategori soal tes wawasan kebangsaan. Kemudian untuk soal TIU dari soal 31 sampai soal ini soal ke 70 mungkin 75 itu tes TIU 35 soal, dan untuk tes karakteristik pribadi atau TKP yakni 45 soal. Yang kemarin itu untuk tes TKP ini masih 35 soal, tetapi tahun ini sudah ditambah 10 tentang materi penambahan radikalisme. Nah, materi radikalisme ini ditambahkan pada soal TKP atau tes karakteristik pribadi. Nah, tahun ini artinya untuk tes SKD CAT itu 110 soal dan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Dan selanjutnya kita lihat berkaitan dengan kisi-kisi materi tes SKD CAT tahun 2021 ini. Ini kita mengacu pada peraturan Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pegawai negeri sipil. Dijelaskan juga di peraturan tersebut terkait dengan kisi-kisi apa saja yang diujikan dalam tahapan tes SKD CAT tahun 2021 ini. Yang pertama yakni kategori soal TWK atau tes wawasan kebangsaan. Untuk tes wawasan kebangsaan ini setidaknya ada 4 materi yang akan diujikan. Yang pertama yakni nasionalisme. Kalian bisa lihat di gambar di sebelah ini. Nasionalisme ini kategori soal atau materi yang bertujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Kemudian ada materi soal terkait dengan integritas. Nah, ini bertujuan mampu mewujudkan tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, konsisten sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Dan kemudian materi terkait dengan bela negara. Nah, ini bela negara ini biasanya ada beberapa soal yang sering masuk juga. Dan terakhir ini ada materi masih dalam kategori soal TWK terkait dengan pilar negara. Nah, pilar negara ini ada 4 kategori soal juga, yakni tentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar, dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah-sejarah perjuangan ataupun sejarah perjuangan masa lampau, kerajaan-kerajaan itu masuk dalam materi tentang NKRI atau pilar negara ini. Jadi kategori TWK ini ada 4 materi yang diujikan terkait dengan nasionalisme, integritas, bela negara, dan juga pilar negara. Kategori soal selanjutnya yakni TIU atau tes intelijensi umum. Nah, untuk tes TIU ini biasanya berkaitan dengan hitung-hitung dan juga kita diminta untuk berpikir secara logika kita. Ada 3 materi yang tentu akan diujikan dalam tes TIU ini, yakni kemampuan verbal, mencakupi analogi, silogisme, dan juga analitis. Nah, soal pada materi kemampuan verbal ini tentang analogi, silogisme, analitis ini biasanya kita diminta untuk memecahkan masalah berkaitan dengan logika kita. Nah, itu untuk contohnya bisa kalian lihat di video-video aku sebelumnya sudah aku buat. Mungkin next video bakalan aku buat juga contoh-contoh ataupun cara mengerjakan atau tips dan trik berkaitan dengan mengerjakan soal tes intelijensi umum ini. Materi kedua yang ini berkaitan dengan kemampuan numerik. Nah, kemampuan numerik ini berkaitan dengan hitung-hitung. Ada misalnya bilangan caca atau
nanti ada deret, dan juga perbandingan. Nah, untuk kategori kemampuan numerik ini, diantaranya ada berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan juga soal cerita. Dan terakhir yakni kemampuan figural. Kemampuan figural ini ada analogi, ketidaksamaan, dan juga serial. Nah, yang berbeda antara kemampuan figural dan kemampuan verbal ini, kalau kemampuan verbal kita diminta untuk memecahkan masalah berkaitan dengan perbedaan, dan kita harus menggunakan logika kita untuk memecahkan masalah tersebut. Sedangkan untuk kemampuan figural ini, kita diminta untuk memecahkan masalah atau kita diminta untuk membandingkan antara berkaitan dengan gambar. Jadi kalau kemampuan figural ini berkaitan dengan gambar. Mungkin nanti ada soalnya 4 gambar atau 5 gambar. Yang mana yang memiliki perbedaan. Nah, di sana kita harus melihat untuk materi terkait dengan kemampuan figural ini. Dan kisi-kisi terakhir atau kategori terakhir adalah tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, untuk kategori soal TKP ini setidaknya ada 6 materi yang akan diujikan. Yang pertama adalah pelayanan publik, kedua jejaring kerja, ketiga sosial budaya, keempat teknologi informasi dan komunikasi, kelima profesionalisme, dan 6 anti radikalisme. Nah, untuk soal TKP ini berbeda dengan soal TWK dan juga TIU dalam sistem penilaiannya. Nanti akan aku jelaskan. Nah, tetapi untuk TKP ini penilaiannya itu berbeda. Kenapa aku bilang berbeda? Setiap soalnya jawabannya betul semua, sama semua. Kadang tuh beda-beda tipis ya. Misalnya ada soal, apa yang harus kalian lakukan jika nantinya kalian melihat atasan pulang duluan? Misalnya A, menegurnya, misalnya B, memberitahukan kepada teman-teman, atau C, ikut pulang, D, misalnya menasehati dengan bijak. Nah, itu kan jawabannya kalau di realita di lapangan itu benar semua. Jawaban tersebut dilakukan semua, ada yang melakukan, ada yang tidak. Tetapi kita harus melihat ataupun kita harus menjawab dengan kesesuaian atau ketepatan yang seharusnya dilakukan. Nah, itu untuk cara menjawab tes TKP. Nah, tes TKP ini penilaiannya dari biasanya 5 jawaban itu memiliki penilaian-penilaian tersendiri atau memiliki poin tersendiri. Misal dari soal tadi itu jawabannya A, B, C, D, O. Nah, dari A itu mungkin poinnya 1, B 3, C 5. Nah, yang terbesar sekali poinnya 5. Nah, seperti itu. Jadi untuk tes TKP ini semua jawabannya benar, dan terkadang jawabannya itu memiliki makna yang sama yang sering terjadi di lapangan, tetapi kita harus memilih mana jawaban yang seharusnya dilakukan jika terdapat kondisi seperti itu. Nah, untuk TKP ini biasanya banyak berkaitan dengan kondisi-kondisi di dalam pekerjaan, kondisi-kondisi di dalam kita melakukan berorganisasi di lingkup instansi kita. Nah, itu untuk soal TKP ini. Selanjutnya berkaitan dengan passing grade. Nah, untuk passing grade ini memang tahun ini belum dikeluarkan atau belum ada pengumuman resminya berapa passing grade yang ditentukan untuk kategori atau setiap masing-masing kategori. Perlu kalian ketahui, untuk tes SKDCAT ini ada 3 kategori soal: TWK, TIU, dan juga TKP. Masing-masing 3 kategori soal ini memiliki passing grade masing-masing. TWK memiliki passing grade, TIU memiliki passing grade, dan juga TKP memiliki passing grade tersendiri. Kalian harus lulus 3 passing grade ini. Kalau passing grade ini 2 saja lulus, 1 tidak, kalian gagal. Atau 1 lulus, 2 tidak, kalian gagal juga. Harus 3-3-nya kalian lulus passing grade tes SKDCAT ini. Nah, karena belum ada informasi ataupun pengumuman terkait passing grade resmi tahun 2021 ini untuk tes SKDCAT-nya, kemungkinan besar, ini asumsi aku aja ya, kemungkinan besar pasti ada mengalami perubahan. Mengapa mengalami perubahan? Kita lihat saja untuk soal TKP. Soal TKP ini kan 45 soal, artinya 1 soal yang benar itu nilainya 5. Kalau misalnya TIU, 1 soal yang benar itu nilainya 5 juga. TWK 1 soal yang benar itu nilainya 5. Untuk TIU dan TWK, kalau kalian tidak menjawab salah, poinnya 0, tidak ada pengurangan. Kalau TKP, walaupun kalian salah menjawab soalnya tidak tepat, tetapi masih kalian mendapatkan nilai.
Nah, seperti yang aku jelaskan di video tadi, setiap jawabannya itu memiliki nilai tersendiri. Itu pada kategori soal TKP. Kemungkinan besar untuk tahun ini passing grade dari tes SKDCAT ini mengalami perubahan mengacu atau kurang lebih sama seperti tes sekolah kedinasan yang telah dilaksanakan pada bulan April kemarin. Nah, kurang lebih seperti itu untuk passing grade-nya tahun ini. Kalau kita lihat mengacu pada passing grade sekolah kedinasan kemarin, untuk TWK tahun ini dari 30 soal yakni 65 passing grade-nya. Dan untuk TIU itu 35 soal 80 poin untuk passing grade-nya. Dan untuk TKP dari 45 soal itu 156 passing grade-nya. Nah, jadi untuk passing grade ini jangan kalian jadikan acuan baku, karena kalaupun kalian lulus passing grade ini, kalian belum tentu bisa lolos ke tahap selanjutnya atau tahap SKB. Masih ada yang namanya perankingan. Perankingan itu diambil dari mana? Perankingan itu diambil dari jumlah akumulatif nilai kalian yang kalian dapatkan dari ketiga kategori soal tadi. Misal untuk TWK kalian dapat 65, TIU kalian dapat 80, terus TKP dapat 156. Mungkin nilai akumulatif semuanya nggak sampai 300. Artinya itu kan rendah. Kalian cuman melampaui atau minimal nilai yang lolos passing grade. Tetapi kalian tidak cukup untuk mendapatkan nilai yang besar untuk bersaing dengan yang lain-lainnya atau peserta lainnya. Nah, jadi ada yang tanya kemarin, Bang, berapa nilai yang aman untuk lolos ke tahap SKB? Nggak ada nilai aman untuk kalian lolos ke tahap SKB. Semuanya kalian harus bersaing. Cari nilai setinggi-tinggi mungkin. Jangan mengacu kepada passing grade ini tadi. Ya, passing grade ini yang pastinya kita harus melewati passing grade atau setidaknya standar lah. Tetapi jangan menjadi acuan baku. Aku harus sampai passing grade, yang penting lolos. Jangan seperti itu. Kalian harus berjuang, harus lebih tinggi lagi. Kalau passing grade-nya 65, setidaknya kalian harus melampaui target aku 100 untuk TWK, kategori TWK. Poinnya harus 100, seperti itu. Jangan udah 65 cukup. Kalian kalau seperti itu, walaupun lolos nanti, aku pastikan kalau dari aku ya, sepertinya kalian akan gagal untuk tahapan tes SKDCAT, karena mengacu tahun kemarin 2019 ya, untuk passing grade-nya itu atau nilai akumulatif dari orang-orang yang atau peserta yang ikut tes SKDCAT lolos ke tahap SKB semuanya di atas 350. Nah, 350 itu berapa kalau untuk 3 kategori? Artinya setiap kategori soal itu memiliki nilai bobot lebih dari 100. TWK mungkin 115, TIU 120, TKP mungkin 180-an. Nah, itu diakumulatif sekali jadinya 350 lebih. Ada yang sampai 495. Nilai maksimalnya itu 500. Nah, ada yang sampai seperti itu untuk penilaian atau nilai akhir dari tes SKDCAT dalam perankingan. Nah, jadi jangan menjadi acuan. Pastinya kalian memanfaatkan waktu selama kurang lebih 1 bulan ini untuk kalian belajar. Belajar juga nggak harus kalian membeli buku, ikut bimbel. Pengalaman aku pribadi, dulu aku nggak ikut bimbel. Dulu aku juga nggak beli buku, karena 2017 kan minim informasi terkait dengan tes SKDCAT, terkait dengan pengumuman. Tapi aku berjuang sendiri. Aku cari informasi. Kalau zaman sekarang udah enak. Instagram di mana-mana itu ada akun-akun tentang CPNS, pembelajaran tes SKDCAT. Bimbel udah di mana-mana. Untuk beli buku sekarang udah mudah. Nah, kebetulan juga aku jual buku juga ya. Kalau kalian mau beli langsung aja DM ke IG aku. Nah, atau e-book juga udah ada. Kalian bisa lihat, bisa baca melalui laptop atau melalui handphone kalian. Aplikasi-aplikasi uji tes SKDCAT, tryout sudah banyak. Jadi nggak ada alasan lagi kalau kalian tahun ini mendapatkan nilai kecil dalam tahapan tes SKDCAT. Seharusnya kalian mendapatkan nilai yang besar. Nah, belajar tes SKDCAT ini, satu tips dari aku, pengalaman aku dulu ya. Belajar tes SKDCAT ini sebaiknya kalian memahami soal dan juga kembangkan soal tersebut. Yang pertama, memahami soal, memahami pola soal. Misal untuk tes TIU. Tes TIU itu setiap tahun pola soalnya sama saja kalau aku lihat. Kenapa aku bilang sama saja? Misal tes deret angka.
itu pola soalnya sama aja. Mungkin huruf-hurufnya atau angka-angkanya aja yang dibedakan. Tetapi untuk sistem pengerjaannya sama saja. Jadi kalian belajar polanya. Untuk TWK misalnya. TWK itu kalau aku dulu belajar mengembangkan soal dari bacaan-bacaan atau contoh soal. Misal, ada contoh soal berkaitan dengan Pancasila. Misal yang ditanyakan ini adalah kapan tanggal ataupun hari lahir Pancasila. Itu kan ada nanti jawabannya A, B, C, D. Nah, aku ambil garis besarnya Pancasila. Aku tulis di kertas jadi Pancasila. Terus bawahnya aku kasih poin-poin atau subpoin. Pancasila ini kira-kira apa aja subpoinnya yang masuk dalam kategori Pancasila. Misal, garis besar Pancasila. Di bawahnya sejarah Pancasila, siapa saja pencetus Pancasila, terus misalnya hari lahir Pancasila, terus di bawahnya itu butir-butir nilai Pancasila. Jadi kalian catat semua. Nah, itu kalian hafalkan, kalian pahami. Nah, seperti itu untuk salah satu tips belajarnya. Bisa kalian kembangkan dari contoh soal. Jangan kalian mengacu ke contoh soal. Kalau contoh soal menanyakan Pancasila, udah nanti lanjut ke soal selanjutnya. Ya, sebaiknya jangan seperti itu. Kalian kembangkan sendiri untuk pola soalnya, untuk tips belajarnya. Itu kalau aku dulu ya. Untuk TKP ini kan adalah kita diminta untuk menjawab soal berkaitan dengan saat kita kerja atau kondisi saat kita kerja. Seperti yang aku katakan tadi. Misal kita melihat atasan dari soal tadi. Kita melihat atasan pulang duluan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, di sana kan ada jawabannya. Jawabannya biasa benar-benar semua. Cari jawaban yang paling benar, yang paling real, yang paling sesuai dengan kenyataan dan seharusnya. Nah, seperti itu. Munafik sedikit nggak apa-apa jawabannya. Ya. Itu salah satu tips untuk TKP. Kemudian tahun ini, seperti yang aku katakan di awal tadi, kategori soal atau materi bahasa Indonesia itu tidak ada lagi atau dihilangkan karena nggak ada di kisi-kisi untuk kategori soal bahasa Indonesia. Terus antonim, sinonim kayaknya nggak ada lagi di kategori soal TIU. Nah, itu yang dihapuskan. Penambahannya itu ada kisi-kisi materi terkait dengan radikalisme. Kalau kalian lolos tes SKDCAT ini, kalian nilai maksimal kalau kalian benar semua itu 550 poin kalian mendapatkan. Itu terkait dengan kisi-kisi ya, karena kita belum tahu passing grade tahun ini berapa. Kita lihat passing grade-nya dulu baru bisa menentukan. Tapi dari aku, kalau aku lihat untuk passing grade-nya itu kurang lebih mengacu kepada peraturan, kurang lebih sama dengan passing grade dari sekolah kedinasan yang diujikan pada bulan April atau bulan Mei kemarin. Itu. Nah, pesan dari aku, yang penting kalian belajar, manfaatkan waktu dengan baik. Kurang lebih ada waktu 1 bulan untuk kalian belajar, mempersiapkan diri dalam pelaksanaan menghadapi tes SKDCAT ini. Jangan kalian lengah, jangan kalian malas-malasan. Kalian kan ingin menjadi CPNS. Kalian harus memiliki motivasi. Siapa motivasi? Bisa anak, bisa istri, bisa juga orang tua, bisa juga orang-orang yang kita sayangi. Bisa juga misalnya kalian yang putus cinta atau sakit hati. Motivasinya ada tuh kemarin. Motivasinya adalah harus ada mantan yang menyesal. Nggak apa-apa, itu namanya motivasi. Kalian harus lulus CPNS tahun 2021 ini. Buktikan kepada diri kalian sendiri bahwa kalian mampu menaklukkan tantangan, menaklukkan diri kalian sendiri. Karena CPNS ini setiap tahun banyak sekali peminatnya. Jangan kalian sia-siakan waktu. Belajar kalian dengan tekun, jangan sia-siakan waktu. Malam hari orang tidur, kalian manfaatkan untuk belajar. Nah, terkait dengan persiapan atau tips dan trik sebelum kalian menghadapi tes SKDCAT nanti, aku akan buatkan di next video. Yang jelas di video ini aku sudah jelaskan apa aja kategori soal yang diujikan, berapa jumlah soalnya, dan kemungkinan passing grade-nya berapa. Itu sudah aku jelaskan, sudah aku jabarkan, sedikit juga tips dan trik cara menjawabnya. Tidak ada alasan lagi kalian tidak lolos dalam tahapan passing grade. Nah, itu saja informasi yang dapat aku sampaikan sementara ini terkait dengan persiapan kalian dalam menghadapi pelaksanaan tes SKDCAT tahun 2021 ini. Sekali lagi terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, yang selalu support video-video aku. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.